Yeah, no, I'm scared of commitment, but tell me who isn't. Assalamualaikum. Nah, kali ini kita akan membahas tentang analisis kasus terhadap etika bisnis dan profesi terhadap kasus Doni Salmanan dan Indra Kents. Nah, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Pratiwi Oktari, Monika Britikma, Zahra Latifah Lendri, dan Ima Amelia Fitri akan mempresentasikan tentang seperti apa sih kasus Doni Salmanan dan Indra Kents dan bagaimana analisis kasus tersebut terhadap etika bisnis dan profesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pratiwi Oktari dengan NIM 1916040009 dari kelompok 2 etika bisnis dan profesi Aksya A. Nah, sebelum kita masuk membahas mengenai analisis kasus Doni Salmanan dan Indra Kents, saya akan memberikan beberapa penjelasan. Banyak faktor yang mempengaruhi dan menentukan kegiatan berbisnis. Sebagai kegiatan sosial, bisnis dengan banyak cara terjalin dengan kompleksitas masyarakat modern. Dalam kegiatan berbisnis, mengejar keuntungan adalah hal yang wajar, asalkan dalam mencapai keuntungan tersebut tidak merugikan banyak pihak. Jadi, dalam mencapai tujuan dalam kegiatan berbisnis ada batasnya. Kepentingan dan hak-hak orang lain perlu diperhatikan. Perilaku etis dalam kegiatan berbisnis adalah sesuatu yang penting demi kelangsungan hidup bisnis itu sendiri. Bisnis yang tidak etis akan merugikan bisnis itu sendiri, terutama jika dilihat dari perspektif jangka panjang. Bisnis yang baik bukan saja bisnis yang menguntungkan, tetapi bisnis yang baik adalah selain bisnis tersebut menguntungkan, juga bisnis yang baik secara moral. Perilaku yang baik juga dalam konteks bisnis merupakan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai moral. Bisnis juga terkait dengan hukum. Dalam praktek hukum, banyak masalah timbul dalam hubungan bisnis, baik pada taraf nasional maupun taraf internasional. Walaupun terdapat hubungan erat antara norma hukum dan norma etika, namun dua macam hal itu tidak sama. Ketinggalan hukum dibandingkan dengan etika tidak terbatas pada masalah-masalah baru. Tanpa disadari, kasus pelanggaran etika bisnis merupakan hal yang biasa dan wajar pada masa kini. Secara tidak sadar, kita sebenarnya menyaksikan banyak pelanggaran etika bisnis dalam kegiatan berbisnis di Indonesia. Banyak hal yang berhubungan dengan pelanggaran etika bisnis yang sering dilakukan oleh para pebisnis yang tidak bertanggung jawab di Indonesia. Berbagai hal tersebut merupakan bentuk dari persaingan yang tidak sehat oleh para pebisnis yang ingin menguasai pasar. Selain untuk menguasai pasar, terdapat beberapa faktor lain yang juga mempengaruhi para pebisnis untuk melakukan pelanggaran etika bisnis, antara lain untuk memperluas pangsa pasar serta mendapatkan banyak keuntungan. Ketiga faktor tersebut merupakan alasan yang umum untuk para pebisnis melakukan pelanggaran etika dengan berbagai cara. Selanjutnya, pembahasan kasus Doni Salmanan dan Indra Kents akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kasus Doni Salmanan dan Indra Kents. Baiklah, saya Monika Britikma dengan NIM 1916040012 akan menjelaskan tentang kasus Doni Salman dan Indra Kents. Badan Reserse Kriminal atau Bareskrim Polri tengah menangani kasus dugaan tindak pidana judi online dan pencucian uang yang dilakukan oleh dua influencer, yakni Indra Kusuma alias Indra Kents dan Doni Muhammad Taufik alias Doni Salmanan. Nah, dua orang itu dilaporkan ke polisi terkait penipuan investasi bodong berkedok binary option. Keduanya diketahui sebagai mitra dari aplikasi berkedok binary option dari platform yang berbeda. Pada tanggal 3 Februari 2022, Indra Kents dilaporkan oleh 8 korban ke Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus atau Ditpideksus Bareskrim terkait penipuan via aplikasi Binomo. Di tanggal yang sama, Doni dilaporkan oleh orang berinisial RA ke Direktorat Tindak Pidana Siber atau DTP Siber.
Bareskrim terkait penipuan via aplikasi Kautek. Penyidik di Tipideksus Bareskrim kemudian menetapkan Indra sebagai tersangka kasus penipuan binomo setelah diperiksa selama 7 jam pada 24 Februari 2022. Sekitar 2 minggu setelahnya, penyidik di Tipid Siber menetapkan Doni Salmanan sebagai tersangka kasus penipuan aplikasi Kautek pada tanggal 8 Maret lalu. Nah, Indra Kents dan Doni Salmanan serta sejumlah crazy rich atau orang super kaya tiba-tiba berseliweran di media sosial. Uniknya, Crazy Rich kali ini kebanyakan merupakan anak kemarin sore dengan latar belakang bisnis yang relatif singkat. Nasib sebagian Crazy Rich milenial ini nyatanya tak semulus kehidupan yang mereka pamer di media sosial. Indra Kents dan Doni Salmanan misalnya ditetapkan sebagai kasus dugaan penipuan investasi opsi biner alias binary option. Indra tersandung kasus dugaan penipuan berkedok perdagangan opsi biner melalui aplikasi binomo. Selanjutnya kita akan membahas tentang analisis kasus tersebut. Saya Zahra Latifah Lendri dengan NIM 1916040022. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis kasus. Yang pertama, etika bisnis dan profesi. Etika pada dasarnya adalah sesuatu moral yang menyangkut benar atau salah, baik atau buruk dalam berperilaku. Dalam konsep etika bisnis terdapat pengertiannya, yaitu perilaku etis atau tidak etisnya yang dilakukan oleh pemimpin, manajer, dan karyawan dalam hal yang menyangkut hubungan sosial antara perusahaan, karyawan, dan lingkungannya. Etika bisnis menjadi standar dan pedoman bagi seluruh karyawan termasuk manajemen untuk menjadikannya sebagai pedoman dalam melaksanakan pekerjaan yang dilandasi moral. Sama halnya dengan etika profesi, tidak jauh berbeda keduanya. Diperlukan dalam sebuah perusahaan. Etika profesi berkaitan dengan bidang pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang, sehingga sangatlah perlu untuk menjaga profesi di kalangan masyarakat ataupun konsumen. Etika profesi adalah aturan-aturan yang dijadikan pedoman bagi seseorang profesional dalam melaksanakan pekerjaannya. Begitu pula dengan tujuan kedua etika tersebut, baik bisnis ataupun profesi, adalah memberikan kesadaran akan moral serta memberikan batasan kepada para pelaku bisnis dalam menjalankan bisnisnya dengan bersikap baik sehingga tidak berperilaku yang dapat merugikan banyak pihak yang berkaitan dengan bisnis tersebut. Saya Ima Amelia Fitri dengan NIM 1916040023 akan melanjutkan pembahasan pemakalan sebelumnya, di mana saya di sini akan menjelaskan mengenai beberapa faktor yang menyebabkan perusahaan tidak menerapkan etika dalam bisnis, yaitu yang pertama itu mementingkan kepentingan pribadi. Nah, dengan kita mementingkan kepentingan pribadi tanpa mementingkan juga kepentingan orang lain, maka di sana kita tidak menerapkan yang namanya etika berbisnis. Adapun yang kedua, tekanan pesaing terhadap laba perusahaan. Terkadang ada perusahaan yang bersikap egoisme sehingga dengan menekan persaingannya membuat laba perusahaannya lebih meningkat. Nah, itu juga tidak termasuk dalam etika berbisnis. Dan yang terakhir ada pertentangan antara nilai perusahaan dengan nilai perorangan. Adapun perusahaan yang tidak perusahaan yang tidak memperdulikan orang lain dan merugikan, bahkan sampai merugikan, itu juga tidak termasuk dalam penerapan etika berbisnis. Adapun pembahasan selanjutnya yaitu tentang analisis kasus dari Doni Salmanan dan Indra Kents. Pembahasan mengenai etika bisnis dan profesi di atas bisa kita lihat bahwasannya kasus yang telah dilakukan oleh dua orang tersebut. Adapun yang kami garis bawahi di sini dari kasus Doni Salmanan dan Indra Kents yaitu mengenai asas dalam berbisnis. Nah,
Asas dalam berbisnis ini terdapat dua. Yang pertama itu suka sama suka, dimana kita di Islam ini dilarang untuk mengambil hak orang lain, bahkan tanpa sepengetahuannya atau tanpa persetujuan orang tersebut. Nah, jika kita melakukan hal tersebut, berarti sama saja kita tidak menerapkan etika dalam bisnis dan sudah melanggar asas berbisnis. Dan yang kedua yaitu tidak merugikan orang lain, di mana Islam tidak melarang kita untuk berbisnis, namun Islam melarang kita untuk merugikan orang lain, bahkan hingga menipu orang lain. Nah, dari kedua asas tersebut bisa kita kaitkan dengan kasus Doni Salman dan Indra Kents, bahwasannya mereka berdua tidak menerapkan asas dalam berbisnis tersebut, di mana mereka telah mengambil hak orang lain dengan cara saham bodong, dan itu sama saja dia mengambil hak orang lain. Lalu asas yang kedua, tidak merugikan orang lain, sudah jelas mereka mendadak menjadi crazy rich sehingga merugikan pihak-pihak lain, dan dituntutlah Doni Salman dan Indra Kents dengan hukuman 20 tahun di penjara dan segala asetnya ditahan. Dan aset yang ditahan tersebut akan dikembalikan kepada beberapa korban. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih teman-teman. Tunggu video-video berikutnya ya. Mohon maaf kalau ada salah.